Halo, selamat pagi. Kita berjumpa hari ini pada pelajaran IPA. Nah, sebelum kita mulai, Bu Guru ucapkan selamat karena sekarang anak-anak sudah kelas 7. Itu artinya anak-anak sudah saatnya mempelajari lebih dalam tentang benda-benda di sekitarmu. Nah, kamu bisa mempelajarinya pada mata pelajaran IPA. Apa sih pentingnya mempelajari tentang benda-benda di sekitar? Nah, perlu kalian tahu, kalian menikmati teknologi yang ada sekarang ini itu akibat pekerjaan dari para ilmuwan yang mempelajari benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi, para ilmuwan ini mempelajari hal-hal di sekitarnya dengan serangkaian penelitian yang cermat dan hati-hati, sehingga mereka dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu bisa terjadi, bahkan menghasilkan teknologi yang dimanfaatkan masyarakat sekarang ini. Contohnya ada televisi, komputer, handphone, kemudian ada kulkas, lampu, semangka tanpa biji, dan sebagainya. Nah, untuk itu, hari ini kita akan mempelajari tentang penyelidikan ilmiah, kemudian bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Oke, untuk yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang penyelidikan ilmiah. Bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Nah, pertanyaan ini pasti yang menjadi pertanyaan anak-anak. Kenapa sih kita harus mempelajari lingkungan sekitar? Kemudian gimana sih caranya mempelajari lingkungan sekitar? Itu pasti jadi pertanyaan buat anak-anak juga. Nah, kita mengamati atau mempelajari lingkungan sekitar itu dengan melakukan observasi atau pengamatan dengan menggunakan panca indera. Jadi kalian menggunakan mata, telinga, hidung, kemudian indera peraba dan indera perasa kalian untuk mengamati lingkungan sekitar atau mempelajari lingkungan sekitar. Nah, adapun tahapan penyelidikan ilmiah ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah pengamatan atau melakukan pengamatan. Ingat, kita mengamati dengan panca indera, bisa dibantu dengan alat bantu. Kemudian ingat, harus mencatat hasil pengamatan kalian. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di foto, di sana ada seorang mahasiswa yang sedang mengamati benda yang sangat jauh dengan menggunakan teropong. Kemudian di sebelahnya ada temannya yang mencatat. Sehingga pengamatan ini sangat penting dengan menggunakan alat indera dan bisa dibantu dengan alat bantu, serta harus dicatat data yang sudah kita dapatkan. Langkah kedua yaitu dengan membuat inferensi. Jadi kita membuat inferensi dari data yang sudah kita dapatkan selama pengamatan, kemudian mencocokkannya dengan teori-teori yang mendukung, sehingga kita bisa menemukan pola-pola yang berkaitan. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Jadi data yang sudah kita dapatkan ini tidak akan bermanfaat jika hanya kita simpan sendiri saja. Nah, perlu sekali kita mengkomunikasikan secara lisan maupun dengan tulisan dengan rekan-rekan kita yang lain. Nah, ini tahapan lengkap dari penyelidikan ilmiah seperti yang sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita melakukan pengamatan dengan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai, dan tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Sehingga ingat, harus dicatat datanya. Langkah yang kedua yaitu membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, penjelasan ini yang nanti membantu menemukan pola atau hubungan antar aspek dan membuat prediksi. Langkah yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, tahapan ini dilakukan untuk publikasi hasil pengamatan baik secara lisan atau tulisan, termasuk mengkomunikasikan data pengamatan berupa tabel, grafik, bagan, dan sebagainya. Nah, contoh dari penyelidikan ilmiah ini salah satunya adalah bisa kita lihat dari bagaimana BMKG mengetahui besaran dari kekuatan gempa. Nah, mereka melakukan pengamatan. Petugas BMKG ini mengamati data yang terekam dalam seismograf, mengukurnya dengan alat ukur yang sesuai, kemudian membuat inferensi atau prediksi tentang skala gempa, kemudian mengkomunikasikannya ke masyarakat.
dan tahapan ini dilakukan dalam waktu yang relatif cepat dan dengan bantuan teknologi, sehingga seperti yang tadi dibilang, IPA itu sangat penting ya, karena IPA ini bisa menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Nah, kita kalau anak-anak nanti berkeinginan untuk menjadi seorang peneliti itu harus memiliki sifat-sifat yang menunjukkan yang sangat mendukung untuk kedepannya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti diantaranya yang pertama adalah teliti, kemudian harus tenang, jujur, sabar, objektif, pantang menyerah, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, kita bahas yang pertama tentang sifat ketelitian. Jadi seorang peneliti itu harus teliti. Seorang peneliti itu mengamati dengan panca inderanya dengan teliti, dengan sedetail mungkin, sehingga tidak ada sesuatu yang penting yang terlewatkan. Kemudian seorang peneliti harus tenang. Jadi seorang peneliti ini nggak bisa ragu-ragu, kemudian nggak bisa asal gerasa gerusu, kemudian nggak bisa cepat-cepatan juga enggak, tapi harus tenang. Jadi harus benar-benar tenang. Apapun yang terjadi di dalam penelitiannya, seorang peneliti itu tidak boleh tidak tenang, harus tenang. Karena kalau misalkan seorang peneliti tidak tenang, ini akan menjadi pengaruh terhadap penelitiannya. Kemudian yang ketiga, sifat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah jujur. Jadi seorang peneliti harus jujur mengungkapkan apapun hasil penelitiannya atau hasil pengamatannya. Tidak boleh seorang peneliti mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diamati. Jadi seorang peneliti itu wajib jujur. Kemudian yang sifat yang keempat adalah sabar. Seorang peneliti itu harus sabar. Kenapa? Karena di dalam penelitian atau ketika seorang peneliti melakukan penelitian, itu penelitiannya itu tidak langsung sekali jadi. Perlu dilakukan penelitian berulang-ulang. Bahkan ketika seorang peneliti sudah mendapatkan hasil penelitiannya, yang sudah sesuai, ia pun harus melakukan percobaan berulang-ulang kali sehingga menghasilkan data yang sama, baru penelitian itu bisa dikatakan valid. Artinya hasil penelitian dari berulang-ulang kali itu menunjukkan hasil yang sama, baru dinyatakan valid. Sehingga karena proses penelitian ini sangat panjang, jadi seorang peneliti itu wajib sabar. Kemudian objektif. Sifat yang dimiliki seorang peneliti itu wajib objektif. Kenapa harus objektif? Karena hasil penelitian ini yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Jadi seorang peneliti mengemukakan hasil penelitiannya sesuai dengan apa yang dia temukan, tidak bergantung dari siapa yang diamati atau apa benda yang diamati, tetapi memang sesuai dengan apa kenyataan yang dia dapatkan gitu. Jadi tidak bias. Jadi tidak, jika dia mengamati tinggi badan, jadi dia memihak salah satu pihak, tidak. Jadi dia harus sesuai dengan apa data yang didapatkan. Kemudian pantang menyerah, seperti yang tadi dijelaskan, selain sabar, ini agak mirip juga dengan sabar. Jadi pantang menyerah, seorang peneliti wajib pantang menyerah. Kenapa? Yang namanya penelitian itu tidak langsung sekali dapat data, enggak. Jadi dia bisa gagal berkali-kali. Percobaan pertama gagal, wajib dicoba lagi. Percobaan kedua gagal, wajib dicoba lagi, sampai dia memang benar-benar mendapatkan percobaan yang sesuai dengan yang percobaan yang valid, yang sudah diulang-ulang tetapi menghasilkan hasil yang sama. Jadi seorang peneliti tidak boleh menyerah. Jadi seorang peneliti pantang menyerah sampai dia menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian sifat yang berikutnya adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Seseorang menjadi peneliti karena dia itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga dia memutuskan untuk meneliti hal yang ingin ia ketahui. Sehingga sikap yang harus dimiliki seorang peneliti, yang pertama adalah teliti, kemudian harus tenang, jujur, sabar, objektif, pantang menyerah, rasa ingin tahu yang tinggi.
Nah, setelah mempelajari tahapan IPA dengan belajar IPA yang tadi, kamu diharapkan dapat yang pertama meningkatkan kualitas hidup, kemudian memahami berbagai hal di sekitar, yang ketiga mampu menyelesaikan masalah dengan baik, dan bisa berpikir logis dan sistematis. Jadi orang-orang yang sudah mempelajari IPA itu wajib berpikir logis dan sistematis. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah tentang objek IPA. Apa sih yang diamati dalam pelajaran IPA, atau apa sih yang kita amati dalam IPA? Nah, yang menjadi objek IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, IPA sendiri nanti akan dibagi menjadi 4 bagian utama dalam mempelajari. Yang pertama ada fisika, yang biasanya mempelajari tentang benda-benda mati. Kemudian biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian kimia yang mempelajari struktur molekul zat dan hubungan antar molekul. Kemudian tentang ilmu bumi dan antariksa yang mempelajari bumi dan keseluruhan galaksi yang ada di dunia. Oke, berikutnya pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, yang namanya pengamatan itu tidak jauh dari pengukuran. Jadi, orang yang melakukan pengamatan atau observasi, salah satunya juga pasti melakukan pengukuran. Nah, pengukuran ini itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang disebut sebagai satuan. Contohnya, misalkan di gambar sudah ditampilkan ada seorang anak yang mengukur panjang meja dengan jengkalnya. Nah, panjangnya diketahui ternyata 7 jengkal. Ini misalnya ya. Nah, tahapan dari pengukuran itu yang pertama pasti ada benda yang diukur. Itu pasti. Jadi kalian melakukan pengukuran pasti ada benda yang ingin kalian ukur. Kemudian pasti menggunakan alat ukur, dan alat ukur yang kalian gunakan ini harus berdasarkan besaran yang diukur, atau alat ukur yang digunakan itu harus sesuai dengan besaran yang diukur. Nah, besaran yang diukur ini kemudian dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan yang sesuai dengan besaran yang diukur. Maksudnya itu begini. Nah, ketika kalian melakukan pengukuran, berarti kalian harus memiliki benda yang diukur. Benda yang diukur misalkan misalkan meja. Yang kalian ukur adalah panjang mejanya. Tentu kalian harus menggunakan alat ukur. Kalau kalian menggunakan alat ukur untuk mengukur panjang meja, itu nggak mungkin kan kalian itu menggunakan stopwatch mengukur waktu. Nah, tidak mungkin karena stopwatch itu adalah alat ukur waktu. Sehingga kalau misalkan kalian memutuskan untuk mengukur panjang benda, kalian menggunakan alat ukur yang sesuai. Bisa kalian menggunakan mistar atau penggaris. Nah, jadi alat ukur itu harus berdasarkan besaran yang diukur. Karena besaran yang diukur adalah panjang, sehingga alat ukur yang digunakan adalah mistar atau penggaris. Nah, hasil pengukurannya itu dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan berdasarkan besaran yang diukur. Maksudnya, ketika tadi seperti yang disebutkan tadi, slide break sebelumnya, itu didapatkan panjang meja 7 jengkal. Jengkal itu adalah satuan sesuai dengan besaran yang diukur. Jadi besaran yang diukur adalah panjang meja dan dinyatakan dalam satuan jengkal. Atau misalkan kalian mengukur panjang buku tulis kalian, kemudian didapatkan sepanjang 23 cm, berarti hasil pengamatan atau hasil pengukuran buku kalian dinyatakan dengan 23 dan satuannya adalah cm. Jangan nanti menyatakan 23 kg. Karena yang diukur di sini adalah besaran panjang, jadi satuannya juga harus yang sesuai. Nah, berbicara tentang besaran. Nah, besaran yang akan kita bahas itu adalah besaran fisika. Besaran fisika itu adalah besaran yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah dapat diukur, kemudian memiliki satuan,
dan dinyatakan dengan angka. Jadi besaran di dalam fisika itu adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka. Nah, sesuatu bisa disebut dengan besaran apabila memiliki ketiga ciri ini. Jadi wajib dapat diukur, kemudian memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka. Oke. Kemudian besaran-besaran di dalam IPA nanti dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran skalar. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Kemudian ada besaran vektor. Besaran vektor ini adalah memiliki keduanya. Jadi besaran vektor ini memiliki nilai dan memiliki arah. Maksudnya seperti ini. Contoh misalkan ya, contoh dari besaran skalar itu adalah massa. Kalian menyatakan massa sebuah benda itu hanya dengan menyebutkan angka dan satuannya. Contoh, massa benda itu adalah 5 kg. Jadi hanya ada nilainya saja di sana. Sedangkan besaran vektor itu ada arahnya. Contoh, perpindahan sebuah benda sejauh 5 km ke arah barat. Jadi ada arah di sana yang dinyatakan. Sehingga besaran vektor itu memiliki nilai sejauh 5 km, kemudian arahnya ke arah barat. Oke, jadi itu perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian besaran lain, kelompok besaran lain itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Jadi besaran pokok dan besaran turunan inilah yang nanti akan kita bahas ke depannya. Nah, kita bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu. Contoh, panjang, massa, waktu. Kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya kecepatan, gaya, daya, dan sebagainya. Nah, sebenarnya pengukuran itu yang sebelumnya kita bahas, pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Jadi ini yang akan kita bahas ke depan tentang besaran dan satuan. Nah, ini beberapa contoh tentang besaran pokok. Yang pertama ada pengukuran panjang alat tulis, kemudian pengukuran suhu. Jadi ini pengukuran panjang, ini adalah pengukuran suhu, kemudian ini waktu, kemudian massa, kemudian intensitas cahaya, dan kuat arus listrik. Nah, besaran pokok, sebenarnya besaran pokok itu ada 7 ya. Jadi ketujuh besaran pokok ini salah satunya ada panjang yang dinyatakan dengan satuan meter dan diukur dengan menggunakan penggaris atau mistar. Kemudian yang kedua ada besaran massa yang diukur dengan satuan kilogram atau dan alat ukur neraca. Kemudian ada besaran waktu yang satuannya adalah sekon atau detik dan alat ukurnya adalah stopwatch. Kemudian besaran suhu yang satuannya adalah Kelvin dan alat ukurnya termometer. Kemudian ada kuat arus yang satuannya ampere, kemudian alat ukurnya adalah ampermeter. Jumlah zat yang dinyatakan dengan satuan mol. Kemudian intensitas cahaya yang satuannya adalah kandela dan alat ukurnya adalah light meter. Nah, Bu Guru kasih catatan di sini. Jadi, siswa-siswa kelas 7 diharapkan untuk menghafal 7 besaran pokok beserta satuannya dalam SI. Jadi, satuan-satuan yang dinyatakan sekarang ini yang Bu Guru tampilkan di dalam tabel itu adalah satuan-satuan di dalam SI. Jadi, jangan bingung apabila kalian taunya mengukur panjang nggak cuman bisa dinyatakan dalam meter, tapi bisa dinyatakan dalam sentimeter bahkan kilometer. Tapi ada satu standar satuan yang kita gunakan secara
internasional yang kita sebut dengan satuan internasional, satuan standar internasional. Di antaranya ada meter untuk panjang, kilogram untuk massa, detik untuk waktu, kemudian Kelvin untuk suhu, ampere untuk kuat arus, mol untuk jumlah zat, dan kandela untuk intensitas cahaya. Nah, pertemuan berikutnya Bu Guru harap kalian sudah hafal ketujuh besaran pokok ini beserta satuannya. Tujuannya apa sih Bu Guru? Kok kita harus hafalkan ketujuh besaran pokok ini? Nah, tujuannya adalah berkaitan dengan besaran berikutnya, itu besaran turunan. Nah, besaran turunan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Artinya, kalau misalkan ada satuan yang tidak disebutkan dalam 7 besaran pokok, berarti dia adalah besaran turunan. Itulah kenapa Bu Guru wajibkan anak-anak untuk menghafalkan 7 besaran pokok. Nah, misalkan ada yang menyebutkan volume. Kalian karena sudah tahu 7 besaran pokok tidak ada volume, berarti kalian langsung tahu bahwa volume itu adalah besaran turunan. Kemudian ada daya. Daya juga, daya ini ada orang menyebutkan besaran daya. Kalian sudah menghafalkan 7 besaran pokok. Kalian ingat-ingat 7 besaran pokok, tidak ada yang menyebutkan tentang daya. Sehingga kalian bisa simpulkan, oh, daya itu adalah besaran turunan. Begitu selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas berikutnya itu adalah tentang besaran turunan. Nah, yang Bu Guru tampilkan di sini ada 10 data tentang besaran turunan yang sebenarnya itu ada banyak sekali besaran turunan, tidak hanya cuma 10, tapi yang Bu Guru tampilkan hanya 10 ya. Jadi di luaran sana masih ada besaran turunan yang lain. Itulah mengapa yang perlu kalian hafalkan hanya di besaran pokok, 7 besaran pokok. Nah, kenapa dia disebut dengan besaran turunan? Bu Guru kasih contoh satu, yang nomor 1. Misalkan besaran turunan luas. Nah, dari satuannya aja kalian sudah tahu sebenarnya dia adalah satuan atau besaran turunan. Contoh satuan dari luas itu adalah meter persegi. Jadi meternya ada 2. Jadi dia untuk besaran turunan luas itu diturunkan dari 2 besaran pokok panjang. Kemudian volume satuannya meter persegi. Meternya ada 3. Nah, meter ini adalah satuan panjang. Sehingga volume itu diturunkan sebanyak 3 kali dari besaran panjang. Kemudian contoh yang Bu Guru ambil adalah gaya. Gaya itu punya satuan Newton atau satuan bisa disebutkan kilogram meter per sekon kuadrat. Dari satuannya kita sebenarnya sudah tahu dia itu diturunkan dari besaran pokok apa. Misalkan gaya, ini yang nomor 6. Kalian bisa perhatikan untuk yang nomor 6. Gaya satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram, ada kilogram di sana. Satuan kilogram itu adalah satuan dari besaran massa. Kemudian meter. Meter ini adalah satuan dari besaran panjang. Kemudian S kuadrat itu adalah satuan dari besaran waktu. Jadi untuk besaran gaya itu, besaran turunan gaya itu diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Itu contohnya. Oke, berikutnya coba tentukan besarannya yang mana, satuannya yang mana, kemudian alat ukurnya mana. Bu, saya mau beli beras. Dijawab, masanya berapa kilo, Neng? 2 kilogram saja ya, Bu. Nah, coba kalian tuliskan dulu besarannya apa, satuannya apa, kemudian alat ukurnya apa. Ingat, Bu, saya mau beli beras. Masanya berapa kilo ya, Neng? Dijawab, 2 kilogram saja ya, Bu. Nah, yang di sini yang perlu Bu Guru kasih wanti-wanti ke anak-anak, karena kalian sudah belajar atau masuk ke dalam tahap SMP, untuk menyatakan yang kalian misalkan membeli sesuatu, kalian tidak lagi menyebutnya dengan sebutan berat,
tetapi dengan sebutan massa. Misalkan, Bu, saya mau beli beras masanya 2 kg saja. Jadi di sana ingat ada besaran massa. Terus apa sih bedanya sama berat, Bu Guru? Kan berat juga sering dipakai di dagang-dagang, kan tidak mungkin nanti di pasar bilangnya, Bu, saya beli atau saya punya ayam beratnya atau masanya 5 kg, kan tidak mungkin begitu, Bu Guru. Nah, karena kalian sudah belajar IPA, tentunya kalian harus menyatakan besaran itu dengan yang sebenarnya, karena besaran massa dan besaran berat itu dua besaran yang berbeda, dari jenisnya saja sudah berbeda. Massa merupakan besaran pokok, sedangkan berat merupakan besaran turunan. Jadi begini, untuk massa benda dimanapun itu besarnya sama. Mau anak-anak nimbangnya di bumi, mau nimbangnya di bulan, mau nimbangnya di Mars, tetap massanya akan sama. Jadi massanya sama. Kalau misalkan massa kalian 50 kg, ya dimanapun kalian ngukurnya ya tetap 50 kg. Berbeda halnya dengan besaran berat. Berat itu adalah salah satu bentuk gaya, jadi dia merupakan besaran turunan. Nah, besaran turunan ini, besaran turunan dari si berat ini itu berubah-ubah. Kalau di bumi kalian beratnya 500 Newton, dibawa ke bulan beda lagi, nanti dibawa ke Mars beda lagi. Kenapa, Bu Guru? Karena berat ini dipengaruhi oleh gravitasi tempat kalian menimbang atau mengukur. Nah, demikian saja penjelasan singkat dari Bu Guru. Nah, pengumuman untuk pertemuan tanggal 23 nanti kita akan lanjut membahas besaran turunan, yaitu luas, volume, konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan, satuan baku dan tak baku, alat ukur panjang masa waktu, konversi satuan panjang masa waktu. Nah, dimohonkan untuk minggu depan anak-anak menyediakan kertas orak-orik untuk latihan kita ya. Terima kasih. Nah, untuk berikutnya kita akan melakukan kerja kecil, kerja dalam IPA, kerja sederhana. Nah, yang sudah kalian siapkan itu ada kertas atau tisu, kertas saring atau tisu yang ukurannya 4 cm x 12 cm. Kemudian ada pena atau spidol hitam, kemudian penggaris, ada gelas bekas air mineral bisa, kemudian lidi, itu yang sudah kita siapkan. Nah, Bu Guru kasih dulu instruksinya. Sekarang sebentar setelah video ini berakhir, kita akan lanjut dengan menggunakan Google Meeting ya. Kita coba bersama-sama. Jadi yang harus kalian lakukan setelah memotong kertasnya sesuai dengan ukuran yang diminta, kemudian gambarkan titik atau garis, bisa titik bisa garis 2 cm dari ujung kertasnya ya. Jadi 2 cm dari ujung kertas. Kemudian ambil gelas bekas air mineral, isi dengan air setinggi 1 cm. Kemudian buat perkiraan apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut setelah kertas saring atau kertas tisu dicelupkan. Kemudian celupkan kertas saring dan amati apa yang terjadi pada titik atau garis yang sudah kalian buat, dan catat hasil pengamatanmu. Nah, tambahan tugas HIPA untuk pertemuan kali ini, silahkan tuliskan hasil pengamatanmu untuk kegiatan kerja hari ini. Bye-bye, demikian. Sampai ketemu lagi.